Halo sahabat Flora, saya Noenda dari Floral Time. Kali ini masih tetap dari daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kasongan. Untuk hari ini kita akan berbincang tentang gerabah. Nah, apa itu gerabah? Kita akan bertanya pada Pak Franky sebagai owner dari Mentes Craft. Mari kita ikutin. Halo sahabat Flora, hari ini saya bersama dengan Pak Franky, owner dari Mentes Craft ya. Selamat siang Pak Franky, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ini Pak Franky, karena ini saya lihat produksinya sudah luar biasa, banyak ya ini. Ini berdiri dari tahun berapa ini Pak Mentes Craft ini? Kalau kita sendiri berdiri benar-benar berdiri belajar dari nol itu mulai 2004 ya. 2004, hampir 21 tahun ya Pak Franky ya. Sekarang 2025 ya 21 tahun Iya. kurang lebihnya begitu. Nah tadi Pak Franky sempat bercerita ya, kita sempat berbincang-bincang nih sebelum ke sini tadi. Oh ini berawal dari alat perabot rumah tangga. Nah ini kemudian ini luar biasa ya Pak, berkembangnya kemudian menjadi pas, kemudian berinovasi lagi menjadi tempat-tempat yang bisa dipesan untuk hotel-hotel. Ini sebenarnya pengaruh dari mana ini Pak bisa berkembang begitu besar ini? Kebetulan kan daerah wisata Kasongan ini, daerah wisata Gerabah Kasongan ini itu wisatawannya nggak cuma dari lokal, tapi juga dari internasional, dan alhamdulillah ya itu yang membuat kita semakin tahun itu inovasinya semakin ada yang tadinya perabot rumah tangga, jadi merambah ke aksesoris kayak pengisian rumah, hotel, ya mulai dari pengisian rumah sampai ke hotel. Jadi banyak sekali wisatawan asing itu yang memang sengaja mampir ya Pak, Kasongan seperti itu ya? Iya. Oh, jadi mereka tahu Kasongan itu sebagai pusat gerabah di Indonesia. Itu saya juga kurang tahu. Mungkin karena promosi atau dari pihak pemerintah kita kan pasti ada pameran internasional yang sifatnya internasional, yang itu sifatnya se-Asia Tenggara, bahkan internasional itu berurutan mulai dari internasional di Cina, berikutnya Singapura, kemudian Jakarta. Nah mulai dari situlah terus mereka kan wisatawan asing itu atau buyer ya kami menyebutnya, itu pasti mencari tahu asal muasal ini dari mana, dan kebetulan untuk pusat gerabah di Indonesia sih masih Kasongan ya, Yogyakarta ya. Iya. Jadi sahabat Flora, ternyata Kasongan itu sudah mendunia ya, sudah terkenal di internasional ya Pak Franky ya. Iya. Pak Franky, karena memang berkembangnya luar biasa ya. Ini kita pasti pengen tahu ya sahabat Flora, ini sudah sampai ke Eropa mana saja Pak? Mungkin Belanda atau mana yang paling banyak pasar Eropa? Kalau di negara mana yang mengambil? Kalau yang paling banyak sampai sekarang ini masih ke Belanda. Belanda ya. Yang kedua kalau di kami ya, itu Inggris. Kebetulan. Nah itu untuk apa? Mungkin untuk rumah, hotel, atau apa biasanya mengambil gerabah, atau kedua-duanya memang? Kalau mereka untuk pasar mereka terutama untuk rumah. Untuk perumahan. Kalau project hotel itu biasanya mereka ada request sendiri. Memang ini request bukan pesanan kayak biasanya.
kami sempat ada begitu. Jadi mereka request sendiri. Request bentuk Bentuk maupun warna. sendiri, ya, dan desain sendiri, warna khusus. Iya. Nah, kecenderungan masyarakat Eropa ataupun buyer dari luar itu inginnya itu warna apa seperti itu Pak? Yang lebih natural atau warna-warni seperti ini? Kecenderungannya tuh memesannya tuh seperti apa? Kalau kesukaan warna dari mereka, Iya. itu mereka suka yang warna-warna alam. Oh, natural. Iya, alam seperti warna-warna apa natural. Warna-warna batu, warna-warna apa ya? Tanah terakota tapi yang jadul ya, kayak kalau di kita kayak vintage gitu ya. Iya, vintage. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau mereka itu lihat kembali ke alam itu kayak mereka itu apa ya? Kayak buat menjadikan mereka semakin apa ya? Semakin gairah aja sama hidup mereka. Oh, gitu. Kalau lain ya Pak ya kalau melihat ini. Kalau ibarat kita itu pulang ke rumah, Ya. ya kan, kita pulang ke rumah itu kayak nggak bikin bosen gitu loh. Iya, betul. Kurang lebihnya Untuk seperti itu. pasar dalam negeri nih, Nggih. kecenderungan customer yang di dalam negeri ini berbeda nggak Pak? Dengan pasar yang di luar negeri untuk bahan keramik ataupun warna-warna keramiknya? Untuk bahannya Iya. tidak ada perbedaan untuk bahannya. Tapi kalau untuk warna Iya. di bawah tahun 2020 memang kebutuhan atau yang mereka suka, terutama lokal, itu mereka suka warna-warna yang belum vintage seperti ini, belum rustic lah, Oh, rustic rustic ya, belum. cenderung. Mereka belum begitu menyukai. Tapi setelah 2020 ke sini itu mulai sedikit bergeser. Mereka akhirnya karena mungkin stay at home, Iya. mereka suka di rumah, Iya. memang harus di rumah. Terus jadi mereka mulai suka menata-nata, akhirnya lah mulai di situ Mulai menyukai barang-barang vintage. Iya. Jadi ini dampak dari pandemi Covid ya, jadi Iya. ada positifnya ya. Jadi Iya, kita itu lebih yang- mengenal gaya-gaya vintage. Mungkin Iya. Sebi ya, dulu-dulu itu kan tahun-tahun 2020 itu Iya. kan gaya Sebi itu meningkat ya, Pak Franky ya. Nah, sekarang ini Pak Franky kan ada dua nih kita tadi. Iya. Oh, ada dua bahan antara gerabah dan GRC ya kalau nggak salah. Iya. Nah ini perbedaannya apa nih Pak Franky ini? Kalau Apa dari tanah liat dan GRC, nah GRC ini apa sih? Iya. Perbedaannya hanya di material utamanya. Kalau GRC itu material utamanya semen, Semen, ada pasir juga, ya. ya kurang lebih seperti itu. Kalau yang terakota material utamanya ya pada dasarnya terakota, tanah liat. Tanah liat ya. Ya, hanya tanah Jadi liat seperti itu. bedanya kalau keramik yang tanah liat Ya. sama GRC itu beda di bahan. Jih, Akan tetapi tampilan sama persis. looknya itu sama ya. Sama persis. Oh, Bahkan kalau udah diwarna nggak bisa membedakan mana itu GRC, Iya. mana itu terakota. Oh seperti itu. Nah, untuk ketahanannya nih Pak, Jih. sebenarnya lebih kuat mana nih antara GRC dengan bahan tanah liat? Kalau untuk kekuatannya, kalau untuk di dalam rumah GRC maupun tanah liat atau terakota itu sama aja. Tapi kalau untuk di luar ruangan, terutama outdoor yang dia kena hujan, kena panas, ya lebih kuat yang GRC. GRC. Ini Pak, ini kan sangat cantik-cantik nih hasil dari Mentes Craft ini Pak. Kita pengen tahu nih ya sahabat Flora, untuk cara pembuatannya ini seperti apa Pak? Untuk pembuatan gerabah-gerabah bisa menjadi secantik ini tuh bagaimana cara pembuatannya? Kalau pembuatannya, produksi keramik kami itu dari dua apa ya? Ada yang manual, benar-benar kita membuat satu persatu. Ada yang kita pakai molding atau cetakan, Iya. yang
yang kita insya Allah bentuknya kan ada request itu mereka ukurannya minta segini, bentuknya seperti ini. Itu baru dibikin modelnya. Ya, cetakan. Tapi ada juga yang langsung membuat tanpa model ya Pak? Tanpa model. Berarti berkreasi di tempat itu iya, ya? berkreasi di tempat. Luar biasa ya ini Mentes Craft. Terus kemudian nih Pak, ciri khas nih dari Mentes Craft itu apa? Karena kan banyak sekali ya ini pengrajin-pengrajin gerabah. Nah, ciri khas yang paling khas dari Mentes Craft ini apa? Kalau ciri khas dari kami, karakter kami terutama karakter kami itu di finishingnya, karakter finishingnya. Kami karakter finishingnya jadul, vintage, rustic kayak gitu. Oh, seperti ini ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti ini. Seperti ini teman-teman, ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Model vintage ya, ini menjadi andalan ataupun karakter utama dari Mentes Craft ya Pak ya. Nah sahabat Flora, ini kita akan bertanya kepada Pak Franky karena kita bergerak di bidang bunga ya Pak. Jadi saya pengen tahu nih Pak, produk-produk Pak Franky ini mana saja sih yang bisa dipakai kita nih sebagai perangkai untuk merangkai bunga Pak? Ini produk Pak Franky yang mana? Semuanya bisa, semuanya bisa. Memang desain utamanya kita di semua item kita, semua model kita memang buat merangkai bunga untuk di dalam rumah dan untuk di luar rumah. Jadi desain ini memang semuanya untuk merangkai bunga. Seperti ini ya Pak ya, ini mungkin khususnya untuk merangkai bunga artifisial, bunga kering dan bunga preserve teman-teman. Ini dengan model yang sangat cantik ya Pak ya, ini model vintage ya, jadi bisa dipakai untuk merangkai khususnya artifisial, kemudian preserve flower dan bunga kering atau dried flower. Kita nih ya sebagai perangkai bunga ini penasaran apakah Pak Franky menerima custom gitu. Jadi kan kalau menerima custom itu kan kayaknya menjadi ciri khas dari perangkai itu sendiri atau menjadi ciri khas dari workshop yang dimiliki oleh perangkai. Pak Franky menerima custom ya Pak Franky? Ya tentu saja kenapa kami bisa berkembang seperti ini antara lain karena banyak custom yang otomatis menambah item model baru kami. Kendala apa sih selama ini yang bisa mempengaruhi dari penjualan Pak Franky? Waktu itu perang Ukraina kan juga ngaruh di Eropa dan Amerika. Otomatis biar mereka tetap beli itu gimana caranya? Akhirnya kami menurunkan yang tadinya standar kita barangnya tuh besar-besar ya, nggak cuma vas kecil-kecil seperti ini. Akhirnya satu kontainer yang tadinya isinya sekitar 100-200 pieces, 300 pieces jadi 2.000 bahkan 4.000 pieces. Kalau tadinya kan mereka itu Eropa itu mereka itu nggak cuman barang-barang kecil begini. Ini baru mulai barang segede ini baru mulai ini. Tadinya nggak pernah bisa begitu. Paling semuanya kecil jadi ya itu tadinya cuman 1.200, 1.500. Pengrajin gerabah di daerah Kasongan itu apa tuh Pak? Sama triknya ini apa gitu? Ya kalau tipsnya saya sendiri tidak punya ya, tidak punya. Cuman kami kebetulan punya keunggulan. Kami itu bisa membuat desain baru, keleluasaan ide. Jadi kita itu nggak pernah kehabisan ide. Berarti selalu berinovasi ya Pak? Iya. Setiap ada permintaan itu kita nggak pernah tidak bisa. Contohnya ibu sendiri mau minta tas, bentuk tas yang dari terakota Kasongan, padahal itu agak sedikit rumit gitu ya. Tapi kami coba penuhi. Nanti kalau semisal ada kendala barulah di situ kami belajar seperti itu. Ya, ini sahabat Flora, memang dari Floral Time bekerja sama dengan Mentes Craft itu kita mengcustom bentuk tas dari jenama terkenal ya di dunia. Ada contohnya di Floral Time dan itu
dari Mentes Craft sangat cantik sekali dan kualitasnya sungguh sangat bagus ya Pak. Terima kasih loh Pak, itu di packagingnya sampai tujuan tidak ada yang pecah satupun. Harapan Pak Franky untuk kemajuan industri gerabah di Indonesia itu untuk tahun-tahun berikutnya itu seperti apa Pak? Harapan kami para pengrajin atau para kreator di Kasongan ini, kami bisa melayani pesanan atau penjualan itu nggak cuman paling banyak itu ke internasional, tapi gimana caranya memasarkan sampai lokal itu Indonesia kan luas ya. Betul. Bisa dari Jogja sampai Sulawesi, sampai Irian Jaya, sampai Sumatera, sampai Kalimantan, luas sekali. Ya seperti itu. Gimana caranya kami bisa selalu berkembang, mulai dari ide-ide bisa kami curahkan ke entah itu ke desain baru, entah itu ke lukisan kami atau ke finishing kami. Ya, sahabat Flora, hari ini kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Pak Franky dari Mentes Craft. Terima kasih Pak Franky, lain kali mudah-mudahan kita bisa berkunjung kembali ya Pak Franky di sini. Dan jangan lupa alamat dari Mentes Craft. Jadi sahabat Flora, kalau berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, sempatkan mampir di daerah Kasongan dan terutama mampir di Mentes Craft. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama, terima kasih. Kembali.